Allah bukan tidak adil. Bacaan diinspirasi dari surat kepada orang Ibrani, bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil, maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari, sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu Ia berjanji, "Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah, dan tentang ini Allah tidak mungkin berdusta. Jadi, maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika Ia, menurut tata imamat Melkisedek, menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah bukan tidak adil. Pesan awal bacaan pertama hari ini mengingatkan kita untuk tetap bersemangat, tidak lambat, dan mau melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Allah memberikan janjinya kepada Abraham, yaitu akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah dan akan membuat keturunannya sangat banyak. Abraham menanti janji Allah dengan sabar, hingga ia memperoleh apa yang dijanjikan. Allah mengikat janjinya dengan sumpah supaya kita mau berusaha mencari perlindungan dan memperoleh dorongan yang kuat dalam melakukan pelayanan. Melalui pengharapan itu, ada sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Di dalam melakukan suatu pelayanan, terkadang kita merasa bahwa Allah tidak adil. Ketika kita telah berusaha melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin, ada saja suara sumbang yang mengkritik dan menjatuhkan kemurnian pelayanan itu.
Kritik dan komplain yang menjatuhkan dapat membuat kita merasa Tuhan itu jauh. Mengapa Tuhan tidak berusaha menolong kita untuk keluar dari situasi itu? Mengapa Ia membiarkan semua terjadi sehingga kita akan jatuh dalam kegalauan, kesedihan, kemarahan, kekecewaan, dan terkadang membuat kita malas untuk melakukan pelayanan kembali? Saya pernah mengalami situasi seperti itu. Saya tidak lolos dalam suatu audisi pencarian lektor baru yang diselenggarakan oleh seksi liturgi paroki. Bukan hanya sekali saya tidak lolos audisi itu, tetapi sampai 4 atau 5 kali. Saya tidak tahu apa penyebab kegagalan saya, tetapi saya sudah berusaha sebaik mungkin. Akhirnya saya diberikan kesempatan melayani sebagai lektor hanya di misa harian pagi. Allah bukan tidak adil. Di setiap peristiwa yang kita pikir tidak adil itu, Tuhan mungkin bermaksud untuk mengajari kita. Yesus menginginkan kita untuk mau selalu setia kepadanya, mau belajar dan berusaha tetap bersemangat dalam setiap pelayanan, karena pelayanan itu kita tujukan hanya untuknya. Mari belajar dari kesabaran Abraham, sehingga kita juga akan memperoleh apa yang dijanjikannya. Pengharapan yang besar hanya kepadanya, membuat kita merasa dikasihi Tuhan, sehingga bisa belajar melayani dengan sabar, kasih, sukacita, dan penuh syukur. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa saya yang terkadang tidak bisa mengerti dan melihat keinginan-Mu. Tuhan, ajarilah saya untuk bisa memahami kehendak-Mu melalui peristiwa-peristiwa yang tidak adil dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sangat besar di dalam hidup saya. Amin.